Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana? Sudah pada ngopi belum? Sudah ya? Mudah-mudahan makin semangat ya. Ini tinggal video satu lagi nih. Habis itu bisa deh tuh ngerjakan tugas mandiri. Wah, saya nggak perlu nonton video, Pak. Saya sudah bisa ngerjakan tugas mandiri tanpa nonton video. Cakep ya. Cakep. Tapi kalau harus nunggu video ini, ya sabar ya. Teman-teman semua, di video pertama dan kedua kita sudah tadi memperkenalkan mengenai gambaran umum dana pensiun, karakteristiknya seperti apa, kemudian skema-skema pembayarannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Nah, sekarang di video ketiga ini kita akan melihat kertas kerja perusahaan kalau dia ini harus menghitung pension expense dan pension liability-nya tiap tahun ya. Kira-kira seperti apa nih ya. Mari kita lihat di layar berikut, teman-teman. Ya, secara umum teman-teman untuk memudahkan perhitungan dana pensiun, kita berikan kertas kerja pensiun ini ya. Nah, ini ada tabel seperti ini ya. Ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian adalah item-itemnya apa saja. Kemudian ini general journal entries-nya kira-kira apa, ya jurnal, kemudian memory code, artinya saldo-saldonya di sini gitu ya. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Jadi yang namanya kolom general entries itu adalah menentukan entry jurnal yang akan masuk dalam buku besar. Jadi debit kreditnya apa ini ya? Di antara dana-dana ini ya, antara interest expense, pension expense, cash segala macam ya. Nanti kita jelaskan. Nah, kalau kolom memory code itu adalah mencatat perubahan saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program. Jadi yang namanya kolom memory code ini menunjukkan saldo outstanding yang akan masuk ke neraca ya, berapa kewajiban imbalan pastinya dan juga berapa aset programnya gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita tahu apakah yang kita bukukan itu kewajiban atau aset ya, tentu saja kita lihat nanti apakah nilai kontribusi perusahaan itu lebih besar atau lebih rendah daripada kewajibannya. Itu menarik ya teman-teman ya. Baik, ini kira-kira gambar umumnya ya teman-teman. Jadi namanya interest expense itu apa sih? Interest expense itu kalau di awal tahun itu perusahaan itu punya namanya saldo awal DBO. DBO ini ya, saldo awal defined benefit obligation. Kewajiban yang memang outstanding akibat kita menganut skema defined benefit pension fund, artinya skema pensiun manfaat pasti ya. Itu kewajiban kita harusnya berapa sih? Itu kena interest expense ya, dikalikan saldo awal. Kalau saldo awalnya ada, maka akan ada interest expense ya. Sebenarnya interest expense ini nanti sifatnya neto karena akan kita bandingkan dengan interest revenue, yaitu tingkat bunganya dikalikan dengan saldo awal PA. PA ini plan aset. Ya, plan aset. Apa itu plan aset? Ya, awal-awal kalau kita menyisihkan dana, yaitu debit kreditnya akan ada ya. Kita menyisihkan dana sebesar kewajiban kita, ya berarti plan aset akan sama dengan DBO, akan sama dengan defined benefit obligation. Awal-awal kan begitu, ya. Jadi kalau awal-awal nanti seolah-olah nggak ada interest expense revenue. Kalau ada dia akan men-net off, gitu, akan hilang, ya. Yang dijurnal adalah saldo netonya. Ada saldo netonya. Kenapa sih Pak saldo netonya? Karena ini defined benefit obligation, artinya manfaatnya pasti, tapi iurannya nggak pasti, tergantung kemampuan perusahaan. Apakah perusahaan tiap tahun bisa memenuhi komitmen dia untuk memenuhi besaran defined benefit obligation, gitu ya. Kalau ada yang nggak terpenuhi kan jadi akan menjadi saldo outstanding di DBO-nya, gitu ya. Jadi interest expense ini selisih antara rate kalikan DBO-nya sama rate kalikan plan asetnya. Kalau sama ya dia akan nol ya, interest expense akan nol. Tapi kalau ada perbedaan saldo DBO dan plan aset setelah bertahun-tahun, maka akan ada selisih di sini. Neto ya, apakah selisih positif atau negatif ya? Apakah lebih dominan interest expense atau lebih dominan interest revenue? Tentu saja kalau lebih dominan interest expense akan ada di debit, kalau lebih dominan interest revenue akan ada sisi kredit. Itu aja ya. Nah, itu kalau interest expense. Kemudian pension expense apa? Nah, itulah beban pensiun yang harus dilaporkan nanti di laporan laba rugi. Isinya ada annual service cost, biaya service, biaya yang disisihkan untuk istilahnya menyervis atau memberikan layanan kepada karyawan yang pensiun ya. Kita sisihkan current service cost-nya, termasuk past service cost.
Jadi kalau annual service cost itu ngitungnya berdasarkan memang gaji kita tahun ini, gaji pegawai tahun ini, termasuk melihat kedepannya seperti apa gitu ya, persen value kan istilahnya gitu ya. Kalau past service cost itu terjadi memang tidak harus ada tiap tahun ada past service cost. Past service cost akan muncul apabila ada perubahan, misalkan ada perubahan skema ya, ada perubahan skema dana pensiun ya. Artinya dulu kita hanya memperhitungkan misalkan gaji pokok, sekarang kita nggak cuma gaji pokok nih plus tunjangannya, itu kan berarti perubahan kebijakan skema pemberian pensiun itu akan dihitung ulang dari awal. Nah, itu namanya past service cost, yaitu baik current service maupun past service itulah yang masuk ke dalam pension expense. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian cash adalah kontribusi atau iuran yang dibayarkan ke dana pensiun. Jadi inilah kemampuan perusahaan untuk membayar iurannya. Jadi kalau kita nyebut kata-kata kontribusi, teman-teman, itu artinya adalah uang dari perusahaan, employer, kepada dana pensiun atas besaran DBO-nya ini. Ya, dia sanggup berapa membayarnya? Cash. Nah, biasanya kan nggak sama nih karena kemampuan perusahaan akan beda-beda kan. Ya, selisihnya itu akan menambah saldo DBO kan gitu. Ini kalau kita nyebut kontribusi berarti dari perusahaan, employer ke dana pensiun. Tapi kalau kita nyebut benefit berarti dari perusahaan dana pensiun ke karyawan yang pensiun, itu namanya benefit. Ya, teman-teman nggak bingung ya. Istilah kontribusi dan benefit itu penggunaannya berbeda. Kontribusi sekali lagi dari perusahaan employer kepada perusahaan dana pensiun. Berapa uang cash yang sanggup dia bayar? Ya. Sementara kalau benefit adalah uang kas yang dibayarkan perusahaan melalui perusahaan dana pensiun tadi, karena sudah kita titipin dana di sana untuk pegawai-pegawai yang retired atau yang mengundurkan diri, yang meninggal segala macam, ya itu namanya benefit. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian ada namanya OCI. OCI apa nih OCI Pak? OCI, Other Comprehensive Income. Mohon maaf ini gimana ya? Other Comprehensive Income itu untuk mencatat ini perlu dihapus dulu teman-teman ya. Bentar ya, saya hapus dulu biar nggak bingung nih apa tuh Pak ada gitu-gituan. Oke, kita hapus dulu. Kok hilang? Mohon maaf. Tadi saya udah kerasaan jam hapus. Udah. Oke. Ya. Teret. Baru lagi ya. Jadi OCI ini memang nanti munculnya ke laporan comprehensive income, laporan penghasilan komprehensif, bukan ke laporan laba ruginya ya, karena dia di bawah, di bawahnya laba rugi, di bawahnya ada OCI ya. Maka kalau dibilang tuh OCI itu bukan di laporan laba rugi, tapi di laporan comprehensive income, laporan penghasilan komprehensif, ada di bawah ya, OCI ya, ada comprehensive income, gain or loss terkait dengan perhitungan aktuaris di sini ya. Bagaimana kita menghitung gain or loss ketika ada perbedaan antara nilai tercatat DBO, nilai tercatatnya yang defined benefit obligation, dan plan asetnya ini, nilai tercatat yang DBO dan plan aset dengan nilai wajarnya. Nilai wajar DBO dan plan aset. Ya, nanti akan ada tuh selisih tuh antara DBO-nya dan nilai wajarnya, termasuk plan aset dan nilai wajarnya. Maka akan muncul asset gain or asset loss kita nyebutnya. Asset gain or asset loss itu kalau ada perbedaan antara interest revenue dengan actual return. Dan juga perbedaan ini menunjukkan nilai buku saldo plan aset dan nilai wajar dari saldo plan aset. Itu namanya actual gain atau loss. Jadi teman-teman, kalau yang namanya actual return ini secara matematikanya ya, actual return itu isinya apa sih? Adalah isinya interest revenue plus asset gain. Nah, asset gain or loss ya. Itu namanya actual return. Ya. Jadi actual return itu akan muncul ketika gimana? Atau kita balik ya. Actual return itu kok akumulasi dari interest revenue dan asset gain. Apa tuh interest revenue tadi? Kalau di saldo awal ada plan aset, karena kita bicara aset ya, maka tingkat suku bunga berlaku saat itu berapa? Kan ada namanya interest revenue di sana ya. Ditambah dengan asset gain. Apa tuh asset gain? Kalau ada selisih antara nilai plan asetnya dengan nilai wajarnya. Jadi nilai tercatat pada aset tahun dengan nilai wajarnya berapa? Itulah asset gain ya. Dimana asset gain itulah yang masuk ke OCI, kan ini masuk ke OCI. Ya. Dan dua-duanya ini, interest revenue dan asset gain, itulah yang kita sebut dengan actual return. Ya. In other words, dengan kata lain,
Aset gain itu akan muncul ketika actual return-nya lebih besar dari interest revenue, betul nggak? Ya kan? Kalau secara matematis ditukar di sini kan aset gain adalah actual return dikurangi interest revenue. Artinya akan muncul aset gain kalau actual return-nya lebih tinggi dari interest revenue. Sebaliknya akan timbul actual loss kalau interest revenue-nya lebih tinggi dari actual return. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kebayang ya, actual return itu akumulasi dari interest revenue dan aset gain, di mana aset gain akan muncul di OCI, di mana perhitungan aset gain itu juga merupakan selisih antara nilai tercatat dari plan aset dengan nilai wajarnya plan aset. Oh, jadi di sini ada dua hubungan matematik ya, bagaimana aset gain ini. Jadi aset gain ada hubungannya sama interest revenue dan actual return, tapi sekaligus aset gain itu merupakan selisih antara fair value dari plan aset dikurangi dengan book value ya, atau carrying amount ya, atau carrying amount dari plan aset. Nah, jadi ini rumus matematis sederhana aja ya. Bagaimana kita menghitung aset gain? Bisa dari sudut pandang actual return dan interest revenue, bisa dari sudut pandang antara fair value plan aset dengan carrying amount dari plan aset. Clear ya Mbak? Mas? Bagus. Nah berikutnya, itu kalau dari sisi aset or gain loss, kalau liability gimana Pak? Prinsipnya sama. Kalau liability or gain or loss berarti gimana nih? Actual liability gain or loss perbedaan nilai buku antara saldo DBO dan nilai wajar. Berarti dia fair value DBO-nya, fair value DBO dikurangi current amount dari DBO. Nah, di sini nggak ada return. Liability or return bukan return ya. Return itu kalau pendapatan. Ini kan kalau dari sisi kewajiban cuma ini saja ya. Jadi dia cuma rumus yang ini saja yang bisa kita analogikan ya. Untuk yang liability gain or loss. Akan muncul liability gain ketika apa Mas Mbak? Ternyata nilai wajarnya lebih rendah dari carrying amount-nya, ya enggak? Tapi kalau loss, nilai wajarnya lebih tinggi, berarti kita akan menambah kewajiban, menambah utang, berarti akan menjadi loss, ya. Baik actual asset gain maupun liability gain or loss, dua-duanya masuk ke OCI, Other Comprehensive Income, nanti masuk ke akumulasi OCI, masuk ke neraca. Itu ya teman-teman ya. Ini ya komponen-komponen yang perlu saya perjelas mengenai dana pensiun. Ya, sekarang kita lihat yuk model dari kertas kerja pensiun yang ada 3 ya. Pertama model basic. Model basic atau model dasar. Ya, artinya apa? Kalau model basic ini kita cuman ngitung ini saja, current service saja. Tidak ada past service dan tidak ada perbedaan nilai wajar dan nilai buku tercatat. Ya, jadi benar-benar hanya current service saja. Jadi ada 3 model di sini kan, model basic, model past service, model remeasurement. Jadi 3 model itu bukan milih, tapi tergantung kondisinya. Bisa jadi perusahaan itu di satu saat dia hanya menjumpai kondisi di mana memang dia hanya menerapkan model basic karena tidak ada past service. Dia hanya menghitung current service saja. Itu berarti pakai model basic. Tapi kalau ternyata di samping model basic, dia ada kewajiban membayar past service karena perubahan skema dana pensiun, maka itu namanya jadi model PSG, past service cost. Ya, ini ditambah past service cost-nya. Kemudian kalau memperhitungkan nilai wajarnya juga di akhir tahun, maka itu namanya model remeasurement, pengukuran kembali. Ya teman-teman ya. Nah ini model kerja yang paling basic adalah kita hanya menghitung ini saja nih kalau ada kontribusi tahunannya. Ya ini past service apa namanya annual service cost-nya ini misalkan 9 juta, tingkat bunganya 10%. Ya, kemudian ini di saldo awal 2015 ada aset program atau plan aset dan DBO, Defined Benefit Obligation-nya kan awal-awal kan sama nih Mas ya. Antara ini yang di memory code-nya ya, DBO-nya dengan plan asetnya kan sama awal-awal ya. Nah, kemudian harusnya tahun itu berdasarkan hitungan aktuaris itu dia membayarnya harusnya 9 juta ini. Annual service cost-nya ya. Atau current service cost sama dengan annual service cost adalah 9 juta. Ya, annual yang kita sebut dengan annual pension expense ya. Karena annual pension expense itu adalah annual service cost atau current service cost ditambah past service cost. Itulah namanya pension expense ya.
Nah, kebetulan di sini hanya ada annual service cost, sehingga pension expense-nya sebesar current service cost atau annual service cost 9 juta. Ini dalam ribuan ya. Jadi sini 9 juta TRL. Sehingga ini debitnya pension expense-nya adalah 9 juta. Kemudian defined benefit liability atau pension asset liability-nya ini ya 9 juta. Ini kalau memang belum ada pembayaran. Ini ya. Tahun itu dia harus sekian yang dibebankan dan menjadi tambahan kewajiban. Oke. Nah, ternyata teman-teman kita lihat datanya sini, perusahaan itu hanya sanggup memberikan kontribusi, funding kontribusinya itu adalah 8 juta. Berarti di sini ada uang di kredit 8 juta, kemudian debitnya adalah contribution ya. Contribution. Dia hanya bisa bayar 8 juta. Ya, artinya cash-nya bayarnya cuma 8 juta. Ya. Cash-nya bayarnya ini kalau saldonya di sini ya. Tapi kalau teman-teman lihat ayat jurnalnya, ini berarti harusnya jurnalnya kan ini annual pension expense-nya 9 juta debit, kreditnya adalah cash 8 juta, selisih 1 juta ini jadi menjadi pension asset liability. Kalau dia di kredit berarti jadi pension liability ya. Nih ya jurnalnya ini ya. Nah, harusnya perusahaan itu membayar 9 juta karena hitung-hitung aktuaris gini, tapi hanya sanggup bayar kontribusi 8 juta sehingga akan menambah tambahan kewajiban 1 juta. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kelihatan di sini ya. Kalau dilihat di sini dari sisi interest expense dan interest revenue sama karena saldo awalnya kan sama ya. Jadi di sini 0 secara netonya. Annual pension expense 9 juta karena itu aktuaris. 8 juta kemampuan perusahaan bayarnya segini. Ini sehingga menyisakan 1 juta. Nah sebenarnya kalau kita bandingkan ini teman-teman ya, nilai kini kewajiban pensiun di BO adalah 112. Dari mana 112? Ini Pak, dihitung ini akhirnya menghasilkan angka 112. Ya. Tadi kan interest expense di sini yang belum saya jelaskan, mohon maaf ya. 10 juta. Kemudian masuk ke sini interest 10 juta itu berarti masuk di sini defined benefit obligation-nya juga 10 juta, ya. Ini kalau ada kontribusi, mohon maaf bukan kontribusi ya, ada interest expense ini akan istilahnya apa ya? Ini kan interest expense kan harusnya di sisi debit, maka kreditnya defined benefit obligation. Jadi interest expense akan menambah defined benefit obligation kan ini 10 juta gini kan ya. Sementara interest revenue kredit kan pendapatan akan menambah dari sisi debitnya adalah aset program atau plan aset 10.000. Nah, kemudian benefit artinya apa? Ini uang yang dicairkan ke karyawan yang pensiun 7 juta ya, yang retirees ya. Maka debit kreditnya sama nih, defined benefit, plan aset. Jadi kalau ada benefit yang dibayarkan perusahaan itu dua-duanya berkurang ya, baik DBO maupun plan asetnya ya. Sama-sama berkurang 7 juta. Nah, dari mutasi-mutasi ini teman-teman, kita tahu di kolom memory code ini kita jadi tahu oh saldo DBO per 31 Desember berapa? Tinggal hitung nih ya, saldo awal 100. Kemudian kan kalau benefit kan ada di kredit ya. Dia pernah kewajibannya nambah 9 juta karena tadi service cost hitungannya dari si aktuaris. Kemudian ada interest expense karena dia ada saldo awal 10 juta juga. Kemudian ada benefit 7 juta, berarti benefit itu mengurangi kewajiban mengurangi DBO, maka di sisi debit. Maka secara total 112. Ya. Kemudian teman-teman, itu dari sisi DBO ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi mutasi saldo plan aset, itu juga sama kita lihat. Saldo awalnya sekian, dapat tambahan dari interest revenue-nya, kontribusinya 8, dan dikurangi dengan benefit yang dibayarkan ke pegawai pensiun 7 juta, sehingga totalnya 111. Nah, DBO-nya 112, plan asetnya hanya 111. Jadi kira-kira perusahaan gimana? Dapat aset atau dapat liability? Makanya ada tambahan liability lagi 1 juta kan. Makanya bikin jurnal penyesuaiannya ini. Betul ini sama nih ya. Nah, apakah ini harus sama Pak? Enggak, nanti lihat di soal berikutnya ya. Yang penting ini kan plan aset 111, DBO 112. Berarti ada selisih 1 juta ya. Kemudian tadi pension expense 9 juta, kita hanya kontribusi 8 juta. Ada pension liability 1 juta. Sama persis ini karena memang saldo awalnya sama tadi antara DBO dengan plan aset. Yang nanti akan berbeda di soal berikutnya yang pas service cost. Nah, itu ya teman-teman ya.
hitungannya memang agak jelimet awal-awal ini ya, tapi teman-teman harus mengetahui nih komponen-komponen ini maksudnya kemana ya. Nah, kalau kita sajikan di laporan keuangan, pension expense ya masuk ke laporan laba rugi atau laporan komprehensif tingkat 9 juta. Di OCI nggak ada karena belum pakai model measurement gitu ya. Nah, kemudian pension liability-nya berapa? 1 juta. Jadi inilah kewajiban dia yang belum dia bayarkan karena sebenarnya bukan yang ini ya, bukan yang terus 111 itu bukan. Artinya itu kan nilai wajar dari nilai kini dari kewajiban pensiun 111. Yang 112 ya. Nilai kini dari kewajiban 112, tapi sudah kita bayar di nilai wajar aset berbentuk 111. Jadi utang kita yang outstanding cuma 111, cuma 1 juta. Jadi 1 juta lah itu yang muncul di laporan posisi keuangan. Jadi yang memo record ini hanya untuk hitung-hitungan membandingkan antara DBO dengan plan asetnya. Sementara selisihnya itu akan menjadi pension aset atau pension liability. Kebetulan di sini DBO-nya lebih besar, maka akan muncul pension liability. Gitu loh ya, teman-teman ya. Jelas ya? Ini kalau ada OCI di sini, ya nanti akan ada accumulated OCI di sini. Oh, model basic. Model basic kok tidak sesederhana yang saya bayangkan, Pak. Oh, ini nggak sederhana karena teman-teman baru lihat pertama. Nanti kalau udah lihat berkali-kali, model basic itu gampang banget, Pak. Karena hanya ada current service cost atau annual service cost saja, nggak ada PSG, gampang. Ya, baik. Memang jelas ya teman-teman ya. Nah, bagaimana model yang kedua? Model kedua itu di samping kita ada current service cost, kita ada apa namanya? Ini past service cost ya. Nilai gili dari biaya layanan masa lalu ya, yang kita mau perhitungan lagi skema gaji tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya. Jika ada penyesuaian, kita bikin kewajiban kita masa lalu, kalau ada perubahan skema dana pensiun ternyata segini nih, kita persen value-kan 81.600. Itu namanya PSG ya, past service cost. Nah, bukan production sharing contract ya, kalau nanti di Akom ada perusahaan migas ya. Ini past service cost-nya adalah 81,6 juta. Jadi ya teman-teman. Nah, lalu apa yang kita lihat? Annual service cost ya, annual service cost-nya 9.500.000. Beda ya, tadi kan pertama cuma 9 juta. Ini kok beda, Pak? Ya beda, kan aktuaris tiap tahun ngitung beda karena jumlah karyawannya berbeda, tingkat peluang berbeda ya, tingkat suku bunga itu bisa jadi berubah ya, atau perkiraan karyawan akan pensiun berubah. Ini berubah terus ya. Nah, ini perusahaan sanggup loh bayar 20 juta, padahal harusnya bayar berapa? 81,6 tambah 9,5 kan, harusnya bayarnya segitu tuh, karena ada past service cost. Tapi perusahaan hanya sanggup memberikan kontribusi sebesar 20 juta rupiah. Oleh karena itu, gimana nih? Nanti pasti ada selisih tuh, ya. Sementara yang dibayarkan ke karyawan yang pensiun hanya 8 juta. Nah, menarik nih. Bagaimana hitung-hitungan? Ini terbawa dari saldo yang tahun kemarin, yang 2015, ini sekarang di awal 2016, ya. Tadi DBO-nya 112, plan asetnya 111, maka masing-masing ini ada interest, ini masuk jadi interest expense ya, ini nanti interest revenue. Tapi interest expense yang di DBO nggak cukup itu, dia harus masukkan dulu angka-angka ini ya, tambahan PSG 1 Januari ya, 81,6 ya, masuk ke sini, taret gitu ya. Kan jadi saldo awalnya jadi berubah 193.600. Inilah yang dikalikan tingkat suku bunga 10% menjadi 19.360. Tuh, ini interest expense-nya. Sebenarnya interest revenue-nya berapa? Cuma 111 kali 10%, itu kan beda. Tuh, cuma 11.000. Tuh, sudah mulai ada beda kan? Kalau yang tadi kan di 2015 sama persis nih, sekarang beda. Karena ada PSG. Dan juga karena tadi perbedaan di saldo awal DBO dan plan aset. Sehingga di sini netonya adalah akan ada interest expense sebesar 8.260. Oh, teman-teman ya. Nah, terus berapa Pak pension expense-nya? Ingat pension expense itu current service cost atau annual service cost plus past service cost. 81.600 ditambah ini annualnya. Jadi 91.100. Tuh, betul nggak? Iya, betul sekali. Yang sanggup dibayar perusahaan berapa, Pak? Oh, cuma 20 JT, 20 juta. Jadi selisihnya gimana? Selisihnya akan menambah ke pension liability. Jadi pension liability jadi 79. Kan gitu ya, teman-teman ya. Tidak akan bertambah, pension liability-nya 79 ya. Nah, inilah yang akan kita catat ya. Jurnalnya kelihatan kan yang debit mana, kredit mana. Ini jurnalnya di sini. Pension expense harusnya past service
pas service cost dan annual service cost 91,1 juta. Kemudian interest revenue secara netnya segini, yang disanggupi perusahaan baru 20 juta, sehingga kewajiban dia nambah 79 juta. Jadi nambah banyak 79 juta. Ini 79 juta tambahan kewajiban, ditambah dengan kewajiban tahun lalu yang ada 1 juta, ingat ya, maka jumlahnya akan 83,60, pasti akan sama. Nah, buktinya ketika kita bandingkan nilai kini kewajiban pensiun yang ini, yang di kolom ini ya, DPO ya, dengan nilai wajar aset program 134 ya, ini selisihnya 83,60. Percaya deh. Betul kan? Selisih antara ini DPO ya dengan plan aset adalah 83,60. Tuh, di mana 83,60 juga akumulasi dari kewajiban awal pension liability 1 juta ditambah yang akhir tahun ini 79,360. Jadi akan sama penjumlahan kolom yang prepaid atau accrued cost tadi dengan sisi baris yang selisih antara defined benefit obligation dan plan aset akan selalu sama. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke. Karena kalau kita sajikan di laporan comprehensive income-nya di sini, pension expense 91,100 ya, mohon maaf 91,100 dan interest expense-nya 8,26 ya kan? Masuk situ. Sementara dari sisi laporan posisi keuangan hanya munculkan pension asset liability-nya jadi 83,60 tuh. Teman-teman ya. Ini tambah dari 1 juta tambah 79,360 menjadi 83,60. Clear ya, teman-teman? Lebih mudah sekarang ya. Oh, ternyata setelah tahu basic ditambahin pas service mudah nih, Pak. Iya. Oke. Nah, teman-teman, sekian masuk ke model ketiga, yaitu apa? Model basic ditambah remeasurement, yaitu menghitung kalau ada perubahan nilai wajar. Nah, di sini teman-teman ya. Gimana nih? Misalkan tahun berikutnya lagi itu nggak ada lagi past service dong. Masuk past service sudah tiap tahun. Past service tidak harus tiap tahun ya. Itu tergantung perubahan kebijakan skema dana pensiun ya. Nggak ada. Kemudian jasa tahunnya annual service cost selalu ada karena hitungan aktuaris. Sekarang jadi 13. Tingkat suku bunganya sama. Kontribusi pendanaan yang sanggup dibayar oleh perusahaan ini 24 juta. Kemudian yang pensiun kita bayarin 10.500.000. Nah, ini sudah mulai ada pengembalian aktual return karena udah bicara tentang remeasurement kan, ingat ya tadi pengembalian aktual itu apa? Ayo, interest revenue ditambah asset gain kan gitu ya. Nah, ini kemudian perubahan asumsi aktual sehingga saldo DBO menjadi 265. Nah, menarik ya. Maka ini di tahun berikutnya saldo yang tadi terbawa di sini. 14360, 134 100. Oke, masing-masing dikalikan tingkat suku bunga, ini menjadi interest expense, kemudian yang ini menjadi interest revenue. Nah, dinetokan sehingga secara neto interest expense-nya 8036. Jelas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, kemudian kita ngitung nih service cost, artinya annual yang hitungan menurut aktuaris itu berapa ya? Oh, 13 juta ini, Pak. Oke, berarti akan menambah defined benefit obligation. Kemudian ini ada interest expense masuk juga nambah ya. Nah, ini 13 annual pension expense kan, cuma service cost-nya saja ini masuk ke sini. Kemudian perusahaan sanggup bayar 24 juta dan juga sudah bayar untuk karyawan yang pensiun berapa nih? Nah, ini kan cash-nya. Yang untuk pensiun mana? Define ini benefit di sini ya, benefit. Ya. Tapi benefit itu kan yang bayarin bukan perusahaan, tapi perusahaan dana pensiun. Jadi nggak kelihatan di sini cash flow-nya ya. Oke. Nah, di sini yang kita lihat adalah ada OC, gain or loss. Ya. Ada OC gain or loss 1410 di sisi debit berarti loss. Dan sisi debit lagi 26 liability loss 26594. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Teret. Nah, coba kita lihat pelan-pelan ya. Angka teman-teman ya 1410 aset loss itu dari mana? 1410. Ya. Dari mana 1410? Aset loss itu kan selisih antara actual return dengan interest revenue, kan gitu ya. Nah, interest revenue-nya kan tadi 13,410 ya.
ternyata aktual returnnya cuma 12.000, ya enggak? Tadi ingat ya di video yang sebelumnya kan nggak salah, atau video ini ya, itu ada hitungan tadi kan ya, bahwasanya aktual return itu interest revenue ditambah aset gain, aset loss ya. Nah, kalau ternyata actual return-nya itu lebih rendah daripada interest revenue, berarti akan terjadi aset loss. Ya ini ya. Actual return-nya 12.000, padahal aset revenue, interest revenue-nya 13.000, sehingga ada aset loss 1.410. Nah, loss dia ada di sisi debit. Kemudian kalau liability loss dari mana? Liability loss itu selisih antara ya apa namanya, fair value-nya dari ini ya. Mohon maaf, nah di mana 265594. Oh gini, selisih antara perubahan asumsinya kan 265 ya, 265 oke. 265. Kemudian 265 itu saya agak lupa, mohon maaf ya. 265. Kemudian 26594 coba tadi ada angkanya di mana tadi 26594. 2804. Asumsi 265. Oh gini, liability cost kan apa namanya, nilai selisih antara ya fair value dari DBO dan book value-nya ya. Ini berapa? Perubahan asumsi aktual sehingga saldo DBO menjadi 265. Jadi begini, setelah kita memperhitungkan mutasi-mutasi yang ada di atas ini ya, kemudian setelah dihitung asumsi aktualnya itu berubah, DBO-nya akhir tahun menjadi 265, itu nilai wajarnya 265. Berarti selisihnya berapa? Nah, selisihnya di sini berarti. Ya, ini kalau teman-teman lihat, ini perhitungan dari ini semua, kredit, kurangi debitnya karena benefit ya. Itu selisih dengan ini, selisihnya menjadi 26594. Karena ini di sisi kredit, untuk liability akan menjadi loss. Karena utangnya kan nambah nih. Ya, dari yang akumulasi 214 tambah 13.000 tambah 21446 dikurangi 10.500, harusnya berapa ya. Tapi ternyata nilai wajarnya adalah 265, berarti ada selisih lagi tambahan 26594. Ini akan menjadi tambahan untuk liability loss. Nah, itu selisih antara yang tercatat di sini dengan yang aktual di sini nilai wajarnya. Nah, ini akan menambah liability loss. Jadi sama-sama loss sehingga totalnya OCI-nya loss 28004. Itu gitu teman-teman ya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat nih teman-teman ya, di sini pension expense tadi memang hitungan aktuaris 13 juta. Neto dari interest expense dan revenue adalah 8036, tadi ini 8036. Kesanggupan kita bayar adalah 24 juta. Pension asset liability ini 25040 ya. Ini ya. Oke. Dan OCI-nya kan kita total tahu 28 ini kan. So, sehingga selisih ini selisihnya akan menjadi pension asset liability. Artinya liability-nya akan nambah 25040 ya. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, nilai kini kewajiban dari pensiun adalah 265, dikurangi dengan nilai wajar aset program 159 ya, menghasilkan angka 105.400. Ya, sehingga ini yang akan jadi posisi ya, saldo pension liability di akhir tahun 2017. Itu kan sama ya, teman-teman, 105.400 dengan kita sendiri juga sama. Nah, OCI yang 28 tadi masuk ke sini. Nah, karena loss dia ada sisi debit. Karena ada OCI di sini, akan muncul akumulasi OCI loss di sini. Tuh di laporan posisi keuangan. Itu ya teman-teman ya. Clear ya, ternyata sedikit jelimet tadi di awal-awal, tapi sekarang bisa menemukan polanya, bahwasanya model basic itu berarti sudah membandingkan antara nilai wajar dan nilai tercatat. Jadi ada actual return, ya, di situ ada aset gain or loss, ada liability gain or loss. Kebetulan di sini kasusnya aset maupun liability sama loss. Ya. Jadi kita sudah mengenal ada kertas kerja pensiun yang model basic, model PSG, past service cost ya, model remeasurement. Nah, di model remeasurement inilah yang menimbulkan adanya other comprehensive income baik gain maupun loss. Demikian ya teman-teman ya, perhitungan daripada dana pensiun. Jadi sekali lagi teman-teman harus paham
Yang namanya pension expense itu penjumlahan dari annual atau current service cost dengan past service cost kalau ada. Itulah pension expense. Ya. Kemudian pension expense dikurangi dengan kontribusi perusahaan tahun itu. Kalau pension expense lebih besar daripada kontribusinya, berarti akan menambah pension liability. Tapi kalau lebih besar asetnya, maka akan menambah pension aset, kan gitu ya, teman-teman. Itu ya. Nah, ini teman-teman mengenai angka-angka yang perlu Anda perhatikan. Kemudian bagaimana kalau ada model reimbursement gini, Anda lihat bahwa namanya actual return itu adalah interest revenue ditambah dengan asset gain atau asset loss. Ini selisihnya gimana gitu ya. Interest revenue dari mana? Dari tingkat suku bunga dikalikan saldo awal plan aset atau aset program. Ya, itulah akan menjadi actual interest revenue. Kemudian di sini juga ada istilah benefit, itu ada uang yang dibayarkan kepada pegawai yang pensiun. Ya, itu ya teman-teman ya, istilah-istilah ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sehingga nanti ketika menghadapi kasus seperti ini teman-teman tidak mengalami kesulitan. Demikian teman-teman pembelajaran kita di pekan ke-11 mengenai akuntansi dana pensiun. Semangat pagi, salam sehat, semoga tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.